Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cilagu Sepina, NIM 17060126, mahasiswa Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selama perkuliahan Ekonomi Transportasi yang diampu oleh dosen Hari Setria Putra SE MSI. Yang materi pertama, konsep dan ruang lingkup ekonomi pengangkutan. Ekonomi transportasi merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Prinsip-prinsip analisis dan penerapan konsep ekonomi, teknik dalam penggunaan dan pengoperasian transportasi, optimalisasi lalu lintas, serta investasi pada infrastruktur transportasi termasuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan parameter-parameter biaya dan manfaat seperti biaya investasi, operasi dan pemeliharaan, nilai waktu, biaya operasi kendaraan, dan besaran ekonomi. Memperhatikan aspek akuntansi yang perlu dilakukan dalam kajian infrastruktur transportasi serta menerapkan beberapa metode kajian kelayakan investasi. Ekonomi transportasi adalah salah satu cabang dari ekonomi mikro, namun memiliki karakteristik berbeda. Hukum-hukum sederhana dalam ekonomi pasar tidak dapat diaplikasikan begitu saja ke dalam ekonomi transportasi. Peranan transportasi dalam pembangunan ekonomi yang pertama yaitu penghubung antara bahan baku dan konsumen, yang kedua stabilisasi dan penyamaan harga, yang ketiga penurunan harga, yang keempat meningkatnya nilai tanah, yang kelima terjadinya spesialisasi antara wilayah, yang keenam penyebaran penduduk. Ada 7 yang mempengaruhi keinginan dan perilaku melakukan perjalanan, yaitu heterogenitas permukaan bumi, spesiali produktif, eksploitasi bahan baku, terjamin sistem pertahanan suatu negara, hubungan sosial antar daerah, inovasi kultural, kebutuhan ekonomi dan sosial. Peran transportasi yaitu aspek sosial dan budaya, aspek politik dan pertahanan, aspek hukum, aspek teknik, dan aspek ekonomi. Manfaat dari transportasi adalah manfaat ekonomi yaitu berkaitan dengan produksi dan distribusi, manfaat sosial membantu pelayanan perorangan dan kelompok, manfaat politis dan keamanan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Materi yang kedua, pengangkutan dan pertumbuhan industri dan distribusi. Adanya ongkos pengangkutan yang lebih murah akan dapat mengakibatkan ongkos produksi yang rendah pula sehingga dapat menambah daya saing dari industri tersebut dan menambah aksi radius pasar, yaitu menambah jarak luasnya pasar yang dapat dijalani. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yang pertama yaitu lokasi bahan mentah dan untuk melakukan produksi, yang kedua keadaan tenaga kerja, yang ketiga sumber tenaga dan fasilitas pengangkutan yang tersedia, yang keempat pasar hasil produksi dan fasilitas distribusinya, yang kelima peraturan yang berlaku dan kondisi iklim usaha, yang keenam struktur pajak dan fasilitas perpajakan. Kemungkinan dalam memilih lokasi industri, yang pertama, berlokasi di tempat atau dekat dengan mentahnya. Yang kedua, berlokasi di tempat atau dekat pasar hasil produksi. Yang ketiga, berlokasi di antara tempat bahan mentah dan tempat pasar hasil produksinya. Materi yang ketiga, permintaan jasa transportasi. Permintaan jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan transportasi bagi pemakai jasa.
Oleh karena itu, permintaan jasa transportasi adalah dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Permintaan jasa transportasi akan terjadi apabila antara dua atau lebih tempat terdapat perbedaan marginal terhadap suatu barang, yang satu tinggi, yang lainnya rendah. Sifat-sifat permintaan jasa angkutan, derivat demand. Yang kedua, permintaan jasa transportasi pada dasarnya adalah seketika dan sangat diperlukan oleh fluktuasi waktu. Yang ketiga, permintaan akan jasa transportasi sangat dipengaruhi oleh elastisitas pendapatan. Yang keempat, jasa campuran. Faktor-faktor pemilihan jasa transportasi ada 5. Yang pertama, sifat dari muatan. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, pendapatan pemakai jasa transportasi. Yang keempat, kecepatan angkutan. Yang kelima, kualitas pelayanan. Permintaan jasa transportasi diukur dalam berat muatan atau jumlah penumpang yang dipindahkan melalui jarak. Yang pertama, untuk penumpang. Untuk penumpang berdasarkan mil atau kilometer. Untuk barang berdasarkan muatan ton, mil, atau ton per kilometer. Materi yang keempat, peran transportasi dalam pertumbuhan industri. Bertin Ohlin menyatakan bahwa hubungan antara ongkos produksi di dalam negeri dengan harga penawarannya ke luar negeri, yaitu harga ditambah dengan ongkos transportasi, serta hubungannya dengan harga penawaran barang tersebut di luar negeri, akan menentukan apakah suatu barang tersebut diimpor, diekspor, atau dibuat dan dikonsumsi sendiri di dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi lokasi industri. Yang pertama, lokasi bahan mentah atau untuk produksi. Yang kedua, keadaan tenaga kerja. Yang ketiga, sumber tenaga dan fasilitas pengangkutan yang tersedia. Yang keempat, pasar hasil produksi dan fasilitas distribusinya. Yang kelima, peraturan yang berlaku dan kondisi iklim usaha. Yang keenam, struktur pajak dan fasilitas perpajakan. Efek struktur tarif angkutan atas lokasi industri. Yang pertama, efek dari distance rate system. Tarif angkutan bertambah atau meningkat dengan semakin jauhnya jarak barang yang diangkut. Jika tarif angkutan bertambah dengan semakin jauhnya jarak yang ditempuh, maka lokasi untuk dekat ke pasar atau dekat ke sumber bahan mentah menjadi lebih penting daripada jika tarif itu tidak berubah sesuai dengan perubahan jarak tersebut. Yang kedua, efek dari group rate system. Tarif angkutan digolongkan dalam kelompok menurut asalnya dan tujuannya dari barang yang diangkut, maka akan memberikan semua tempat di dalam satu kelompok wilayah tersebut suatu tarif yang sama tanpa memandang jarak. Materi yang kelima, esai 1, peran pembangunan infrastruktur transportasi dalam rangka pemerataan ekonomi. Transportasi darat dan perkeretaapian. Kemenhub membangun pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi, diantaranya Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal di Jambi, Pelabuhan Penyeberangan Seba di Nusa Tenggara Timur, dan Pelabuhan Penyeberangan Amahai di Maluku. Pembangunan ini bertujuan untuk menjangkau daerah terpencil, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan. Transportasi laut, udara, dan SDM. Pembangunan infrastruktur sektor laut terkonsentrasi untuk pembangunan pelabuhan non-komersial dan pembangunan kapal pendukung program tol laut. Tol laut masih menjadi program unggulan untuk pendistribusian barang, menjaga ketersediaan barang, dan pemerataan ekonomi.
Peningkatan pelayanan transportasi tidak hanya dengan membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, tetapi juga infrastruktur untuk membangun sumber daya manusia transportasi. Manfaat pembangunan jaringan jalan dapat dilihat dari peningkatan mobilitas dan efisien yang terjadi dalam masyarakat. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan akan mendorong peningkatan lalu lintas orang, barang, maupun jasa-jasa baik oleh masyarakat setempat maupun mobilitas antar daerah, sehingga akan menciptakan produktivitas angkutan jalan yang selanjutnya menghasilkan efisiensi biaya, baik biaya transportasi rumah tangga, non-produksi maupun rumah tangga produksi atau perusahaan. Infrastruktur transportasi darat khususnya menjadi bagian dari sistem transportasi dan diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila infrastruktur transportasi darat khususnya jalan terus-menerus dikembangkan, maka akan memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi dalam perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Pembangunan infrastruktur transportasi darat, terutama jalan juga dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur transportasi darat mempengaruhi tingkat produksi marginal modal swasta, sedangkan secara ekonomi mikro, infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur transportasi jalan juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia yang meliputi peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro yaitu keberlanjutan fiskal dan berkembangnya pasar kredit serta pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Materi yang keenam, esai 2, pro dan kontra penggunaan transportasi online. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transportasinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Tujuan dan manfaat transportasi online. Yang pertama, mudah dan praktis digunakan. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, lebih terpercaya. Yang keempat, adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi. Yang kelima, membuka lowongan pekerjaan. Yang keenam, hemat ongkos. Yang ketujuh, hemat waktu. Dampak negatif dari transportasi online juga ada, yaitu bentrok dengan ojek pangkalan. Yang kedua, menambah kemacetan. Dampak kehadiran transportasi online terhadap perekonomian Indonesia. Aplikasi layanan transportasi online Gojek diklaim telah berkontribusi mencapai 9,9 triliun per tahun pada roda perekonomian Indonesia. Gojek memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, 89 konsumen mengatakan bahwa Gojek telah memberikan dampak yang agak baik sampai dengan sangat baik bagi masyarakat secara umum. Materi yang ketujuh, esai 3, analisis transportasi tradisional dan transportasi online. Transportasi konvensional adalah transportasi umum yang biasa kita gunakan yang telah tersedia di jalanan konvensional.
Jenis transportasi konvensional yaitu bus, taksi, angkutan umum, bajai, dan ojek. Transportasi online adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan jasa angkutan berbasis aplikasi online yang bisa dijalankan melalui smartphone. Jenis transportasi online yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan Uber. Perbedaan transportasi online dan tradisional. Transportasi online, yang pertama dari segi tarif, sudah tertera di layar smartphone tarif yang akan dikenakan kepada pelanggan. Yang kedua, pelayanan. Dinilai lebih aman karena data driver sudah ada di perusahaan jasa. Yang ketiga, dari segi teknologi, sudah canggih menunggu penumpang. Selanjutnya, transportasi tradisional. Yang pertama, masalah tarif. Bisa dilakukan proses tawar-menawar. Yang kedua, dalam segi pelayanan, tidak ada tempat pengaduan untuk melakukan keluhan. Yang ketiga, bagian teknologi masih berkeliling-keliling untuk mencari para penumpang. Sampai saat ini, keberadaan transportasi online mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat karena dengan keberadaan transportasi online ini dinilai bisa memperluas lapangan pekerjaan seperti ojek online roda 2 maupun ojek online roda 4 serta masyarakat juga bisa menjual dagangannya seperti makanan secara online atau biasa disebut dengan GoFood atau GrabFood. Banyak kalangan ibu-ibu rumah tangga yang mulai memasarkan dagangannya di sosial media. Para pedagang yang awalnya hanya menjual makanan secara offline dan tradisional, tetapi saat ini sudah menggunakan internet untuk memperluas daerah jangkauan dagangan makanannya. Materi ke-8, esai 4. Peran pemerintah dalam memajukan transportasi. Seiring dengan kemajuan teknologi yang juga berdampak pada kemajuan di bidang transportasi, juga diperlukan adanya peran pemerintah dalam kemajuan transportasi. Saat transportasi mulai dikembangkan ke transportasi berbasis online, maka peran pemerintah juga semakin dibutuhkan untuk membuat perubahan yang signifikan. Kemajuan transportasi harus diiringi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar mendapatkan hasil yang optimal. Pemerintah melakukan pengetatan kontrol yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan online terhadap pengemudi. Pengetatan dilakukan terhadap penentuan tarif dan rekrutmen mitra pengemudi. Pengetatan dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah mengatasi ledakan jumlah pengemudi angkutan online. Melakukan penyelarasan antara pengemudi ojek online dan ojek konvensional serta kebijakan perundang-undangan agar tidak terjadi pertikaian antar driver ojek online dan driver ojek konvensional. Serta dilakukan pembinaan yang menyeluruh kepada driver sehingga tidak terjadi pertikaian atau konflik yang akan merugikan para penumpang serta driver itu sendiri. Materi ke-9, biaya eksternal. Biaya eksternal adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Contoh eksternalitas negatif. Yang pertama, pencemaran udara yang mengganggu kesehatan. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Contoh dari eksternalitas positif yaitu individu yang alergi terhadap imunisasi diuntungkan oleh masyarakat yang telah diimunisasi karena penyebaran penyakit tidak sampai ke individu tersebut. Kredit karbon adalah izin atau sertifikat yang diberikan kepada suatu perusahaan atau organisasi yang mana perusahaan tersebut dapat mengeluarkan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya
dalam jumlah tertentu sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Diperkirakan bahwa satu kredit dapat memungkinkan suatu perusahaan mengeluarkan 1 ton emisi karbon dioksida. Tujuan dari adanya upaya kredit karbon adalah untuk mengurangi jumlah dari emisi gas rumah kaca yang berbahaya ke atmosfer bumi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan iklim. Ongkos-ongkos eksternalitas, yaitu ongkos kemacetan, polusi udara, kecelakaan, kebisingan, dan lain-lain. Biaya eksternalitas yang timbul akibat kegiatan transportasi adalah biaya kemacetan. Adalah waktu yang hilang, bahan bakar yang terbuang, stres pengemudi. Yang kedua, biaya polusi udara, yaitu ongkos polusi udara diperoleh dengan jumlah polutan yang dihasilkan oleh kendaraan dan nilai ongkos dari setiap polutan. Yang ketiga, biaya kecelakaan, seperti kematian, kerusakan kendaraan, infrastruktur, dan luka-luka. Yang keempat, biaya kebisingan, yaitu semakin dekat sebuah rumah dengan jalan raya, semakin terdepresiasi. Selanjutnya materi ke-10 tentang penawaran transportasi. Pelayanan jasa transportasi akan mengalami 4 keadaan. Yang pertama, permintaan jasa angkutan yang berlebih. Yang kedua, permintaan melampaui kapasitas maksimum. Yang ketiga, permintaan dan penawaran akan seimbang pada tingkat optimum. Yang keempat, kapasitas berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran transportasi yaitu produktivitas input, harga input, kompetitor, tujuan manajemen, lingkungan yang kompetitif, kebijaksanaan pemerintah, dan peraturan tentang kualitas dan kuantitas. Karakteristik permintaan dan penawaran transportasi. Yang pertama, tidak berwujud atau intangibility, yaitu yang disediakan berupa jasa angkutan. Tipe ini menyebabkan jasa angkutan tidak bisa disimpan untuk keperluan mendatang. Yang kedua, tidak bisa disimpan atau perishability, karena jasa angkutan produksi dan dikonsumsi secara simultan. Yang ketiga, tidak standar, yaitu permintaan jasa angkutan sangat fluktuasi dipengaruhi oleh kebudayaan dan kebiasaan. Yang keempat, dijual dulu, baru diproduksi. Ini berarti jasa disalurkan dulu dan lalu diberikan tanda terima, kemudian baru disediakan berupa pelayanan dan fasilitas lainnya. Berikut adalah fungsi penawaran transportasi. Variabel-variabelnya adalah harga jasa X yang ditawarkan, harga barang input yang digunakan untuk produksi X, harga barang lainnya yang berkaitan dengan produksi, tingkat teknologi yang tersedia, ekspektasi produsen berkaitan dengan harga produksi, banyaknya perusahaan yang memproduksi, dan yang terakhir faktor spesifikasi yang lain. Materi ke-11 tentang manajemen infrastruktur. Infrastruktur merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang ada di perkotaan. Terdapat 50% populasi saat ini tinggal di kota. Hal ini menyebabkan di sana menjadi sumber pencemaran terbesar dan konsumsi sumber daya saat ini paling banyak di wilayah kota. Karena itu, permasalahan yang dihadapi lebih kompleks dan perlu penanganan yang benar. Manajemen infrastruktur merupakan upaya dalam mensinkron pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan infrastruktur pada sistem perkotaan agar dapat menjawab permasalahan di kota dengan efektif dan efisien.
Aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen infrastruktur: yang pertama, transportasi; yang kedua, RTH; yang ketiga, industri energi; yang keempat, air limbah dan air bersih; yang kelima, infrastruktur komunikasi. Sudut pandang dalam manajemen infrastruktur: yang pertama, aspek teknis; yang kedua, aspek ekonomi; yang ketiga, kebijakan; yang keempat, sosial; dan yang kelima, lingkungan. Materi yang ke-12 tentang metode pengukuran pengaruh pembangunan infrastruktur transportasi terhadap perekonomian. Latar belakang. Infrastruktur transportasi atau perhubungan seperti bandar udara, pelabuhan, terminal, jaringan kereta api, dan lain-lain. Peran infrastruktur: yang pertama, sektor pendorong atau push factor, dan sektor pengungkit leverage power. Bagaimana mengukur manfaat dan dampak proyek infrastruktur ketika proyek belum dibangun? Dengan terkendala waktu dan anggaran terbatas, melengkapi atau menyempurnakan dokumen studi kelayakan proyek. Yang pertama, melalui metode ex ante, kerangka waktu evaluasi, yaitu dilakukan sebelum diimplementasikan, ditujukan untuk menginformasikan pendanaan sebuah program potensial atau prioritas. Yang kedua, tipikal pertanyaan untuk evaluasi. Apakah kemungkinan dampak dari program atau kebijakan tersebut jika diimplementasikan? Implikasi pentingnya: perlu asumsi yang kredibel tentang dampak yang mungkin terjadi berdasarkan penelitian dan evaluasi sebelumnya. Yang kedua, metode ex post evaluation. Kerangka waktu evaluasi dilakukan setelah implementasi, ditujukan untuk menginformasikan pendanaan program-program berikut dari yang sudah ada. Tipikal pertanyaannya yaitu, apa dampak faktual dari program dan kebijakan tersebut? Implikasi pentingnya: perlu umpan balik untuk ex ante dan estimasi manfaat secara interaktif selama proyek diimplementasikan. Atribut atau indikator dampak ekonomi dan sosial. Yang pertama, tangible, dibagi atas direct, yaitu penghematan biaya transportasi atau perjalanan atau penumpangan barang. Yang kedua, penghematan waktu. Yang ketiga, tenaga kerja yang terserap. Yang kedua, selanjutnya, lawan dari indirect, yaitu efek pengganda terhadap perekonomian wilayah, efek pengganda terhadap ketenaga kerjaan di sektor lain. Yang kedua, intangible, dibagi atas dua juga. Yang pertama, direct, yaitu respon masyarakat pengguna terhadap pelayanan infrastruktur yang direncanakan atau terbangun. Indirect, dukungan aksesibilitas ke fasilitas sosial atau umum, akses ke peluang ketenaga kerjaan, keterkaitan lintas sektor. Metode evaluasi ex ante menggunakan metode rantai hasil. Kelebihannya yaitu basis data dan fakta terkumpul sebelum proyek dijalankan secara rinci atau level mikro. Key performance indikator di setiap elemen dapat mengarahkan proyek mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang ketiga, sasaran proyek atau penerima manfaat dapat diidentifikasi sebelum proyek dijalankan. Kekurangannya yaitu perspektif belum terjadi. Penentuan key indikator di setiap elemen rantai hasil ad hoc berdasarkan teori dan tujuan dari pembangunan. Sulit menentukan kelompok penerima manfaat dan yang bukan. Yang terakhir, tidak dapat menjawab pertanyaan yang spesifik mengenai impact yang sesungguhnya.
Materi ke-13 yaitu resiliensi, kinerja, dan strategi pemulihan bisnis sektor transportasi udara pada saat dan pasca pandemi COVID-19. Dampak pandemi terhadap industri penerbangan, pasar ke investor ambruk tidak berdaya, maskapai berpaling ke pemerintah, top-down approach, power di pemerintah. Potensi jaring perhubungan udara nasional. Yang pertama, atur ulang jejaring transportasi domestik, kelola rute gemuk, admin tata kelola pemerintahan, cargo flight, charter flight, pemerataan keuntungan secara nasional, efisiensi, bottom up, market dan investor, top down, pemerataan nasional, visi, speed, power, dan akurasi. Bagaimana dampak COVID-19 bagi penerbangan? Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu fokus dalam melihat bangsa pasar dalam negeri, perlu juga dipetakan tingkat kepentingan dan tujuan penumpang. Bisnis penerbangan basicnya ke pelayanan jasa dan kepercayaan atau trust. Langkah yang diambil akan mempengaruhi waktu pemulihan. Pengambilan kebijakan yang berani, cepat, dan tegas. Rekomendasi yang diperoleh melalui penelitian dapat disusun dalam bentuk milestone. Tindakan yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam pemulihan bersiap menuju kebiasaan baru. Yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, beradaptasi dengan pergeseran konsumen. Yang ketiga, membangun konsep mitra. Yang keempat, ubah rantai pasokan. Yang kelima, memanfaatkan loyalitas. Yang keenam, membangun rasa kebersamaan. Selanjutnya materi terakhir, materi ke-14, resiko dalam pengangkutan. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang bisa menyebabkan kerugian. Unsur-unsur ketidaktentuan yang pertama yaitu ketidaktentuan ekonomi. Yang kedua, ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam. Yang ketiga, ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Sifat dari kerugian yaitu kerugian terhadap penumpang, kerugian terhadap alat angkut, muatan, dan freight. Yang ketiga, kerugian total dan kerugian sebagian. Risiko yang dijamin pada asuransi laut yaitu kapal setelah perlengkapannya, barang-barang muatan, hasil uang tambang, komisi dan keuntungan, beban wajib. Klasifikasi polis asuransi yaitu polis mengenai kapal, polis muatan, polis beban wajib, polis uang tambang. Sifat-sifat kerugian. Yang pertama yaitu general average, yaitu kerugian yang akan didukung oleh semua pihak dan untuk kepentingan umum. Yang kedua, particular average, yaitu kerugian yang sebagian yang diderita oleh satu pihak dan tidak untuk kepentingan umum. Asuransi mores adalah setiap kerusakan atau kesukaran yang kurang lebih bersifat kejahatan atau dilakukan dengan sengaja oleh pihak ketiga. Inland Marine Insurance, asuransi pengangkutan darat adalah suatu perkembangan berlanjutan daripada asuransi laut. Yang diasuransikan adalah barang dagangan, beban wajib, freight properti, personal atau komersial floater. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surang